Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi dalam channel YouTube di Timur Ada Fisika, dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang efek fotolistrik. Sebagaimana yang teman-teman mungkin sudah ketahui bahwa efek fotolistrik itu fenomenanya pertama kali dijelaskan oleh Albert Einstein ya pada tahun 1905. Sebelum membahas lebih jauh tentang efek fotolistrik, kita tahu bahwa cahaya itu memiliki keunikan ya. Cahaya bisa disebut sebagai partikel dan bisa disebut sebagai gelombang. Kenapa cahaya disebut sebagai partikel? Karena alasan sederhananya ya, karena cahaya dia terpancar dalam bentuk paket-paket energi atau terpancar dalam bentuk partikel-partikel yang membawa energi, dan partikel tersebut dinamakan foton. Kemudian kenapa cahaya disebut sebagai gelombang? Di antaranya karena cahaya memiliki sifat-sifat seperti gelombang ya, yakni cahaya bisa dipantulkan sebagaimana gelombang, bisa dibiaskan dan lain-lain. Cahaya sebagai partikel dengan asumsi atau dengan penjelasan bahwa cahaya sebagai partikel inilah yang kemudian bisa menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Sekarang kita masuk di efek fotolistrik. Sebenarnya peristiwa efek fotolistrik itu adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari oleh cahaya. Ini ketika cahaya kemudian datang mengenai logam, maka elektron pada permukaan logam akan kemudian terlepas. Yang secara umum bahwa di situ terjadi tumbukan, bahwa cahaya yang datang itu kemudian menumbuk elektron sehingga elektron yang ada di permukaan logam kemudian terpental keluar. Untuk memahami lebih dalam, maka kita coba rumuskan persamaannya, bahwa kita tahu ketika kemudian cahaya datang, itu cahaya membawa energi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, membawa energi. Energi ini ya, ketika kemudian kita ingin menjelaskan lebih dalam tentang efek fotolistrik, maka energi ini akan kemudian diserap oleh logam ya. Energi ini akan diserap oleh logam. Kita tahu bahwa di dalam logam itu sendiri, logam itu memiliki yang namanya energi ambang logam ya. Energi ambang logam. Ketika kemudian energi yang datang ini ya, energi yang datang dari cahaya ini melebihi energi ambang logam, maka elektron akan terpental. Jadi syarat daripada peristiwa efek fotolistrik yaitu energi foton yang datang itu harus lebih besar dari energi ambang logam ya, atau fungsi kerja logam. Jadi ketika kemudian cahaya datang, ini akan diserap oleh logam. Ketika energi yang diserap ini sudah melebihi energi ambang logam, maka elektron akan terpental. Elektron yang terpental ini secara otomatis dia tentu memiliki energi kinetik ya, energi kinetik, karena dia terpental atau bergerak. Maka untuk lebih mudah memahami, coba kita rumuskan persamaan-persamaan yang kita bisa peroleh dari efek fotolistrik. Untuk merumuskan persamaannya, kita mulai dari hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi ya. Kita tahu bahwa ketika cahaya tadi datang ya, kemudian energi dari cahaya ini akan diserap oleh logam. Sisanya itu akan berubah menjadi energi kinetik dari elektron yang terpental ini, sehingga saya bisa menuliskan bahwa E ini sama dengan W0 ya, tambah energi kinetik elektron yang terpental. Jadi energi dari foton ini ya, energi cahaya ini akan diserap hingga kemudian mencapai frekuensi ambang logam, hingga mencapai energi ambang logam, kemudian sisanya akan menjadi energi kinetik, sehingga saya bisa tuliskan E sama dengan W0 tambah EK. Di sini E, karena kita meninjau hanya satu foton saja, maka
persamaan E ini, energi foton ini adalah HF saja ya. HF karena hanya satu foton ya, sama dengan W0 tambah energi kinetik ya, tambah energi kinetik dari elektron yang terpental, yaitu 1/2 M massa elektron ya, mv kuadrat, kecepatan terpentalnya elektron ya. Maka ini adalah persamaan dari efek fotolistrik. F ini adalah frekuensi foton yang datang ya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mencari persamaan dari fungsi kerja logam atau energi ambang logam? Maka untuk mencarinya kita mulai dari persamaan umum energi, yaitu DE ya, ini sama dengan FDX ya. Nah, kemudian DE ini sama dengan persamaan umum gaya adalah perubahan momentum tiap satuan waktu kali dx. Maka DE ya, ini sama dengan dp kali kecepatan ya. dv per dx per dt adalah kecepatan ya. Maka kalau kita integralkan kedua ruasnya, integral DE adalah E ya, energi ambang logam, ini atau saya tuliskan W0, energi ambang logam yang dimaksud, ini sama dengan PV ya. Jadi persamaannya adalah W0 ini sama dengan P kali V. Nah, kemudian kita tentu masih ingat persamaan panjang gelombang de Broglie bahwa lambda sama dengan konstanta Planck per momentum ya. Nah, maka momentum ini sama dengan H per lambda ya. Maka kita ganti di sini W0 sama dengan H per lambda kali V ya. Nah, kemudian frekuensi kan sama dengan V per lambda ya. Maka saya ganti W0 sama dengan HF F0 ya. Ya, ini frekuensi ambang logam, ini panjang gelombang ambang logam. Nah, maka ini W0-nya adalah H F0. Maka di sini saya ganti HF sama dengan H F0 tambah 1/2 ME V kuadrat ya. Ini adalah persamaan pada peristiwa efek fotolistrik. Nah, F0 ini adalah frekuensi ambang logam. Nah, jadi kalau kita ingin lebih spesifik menjelaskan fenomena efek fotolistrik, bahwa ketika kemudian logam ini menyerap energi dari foton tadi, maka dia akan menambah frekuensi getarannya. Ketika kemudian sudah melewati frekuensi ambang logam, maka elektron akan terpental. Atau dengan kata lain, syarat dari efek fotolistrik itu adalah frekuensi foton yang datang itu harus lebih besar dari frekuensi ambang logam. F0 ya, frekuensi ambang logam. Ya. Ya. Jadi ini adalah persamaannya. Ya, sekira cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Kalau kawan-kawan merasa bermanfaat dengan video ini, silakan like video ini dan jangan lupa subscribe juga channel ini agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.